Kalau dari kacamata secara umum sih ya, Bet, pasti berubah. Karena yang tadinya fokus orang itu lebih ke hal-hal yang di luar dari basic ya, dalam arti kesehatan gitu ya. Sekarang justru back to basic lagi. Jadi memang esensi atau esensial yang ada di mata konsumen itu otomatis berubah, dan itu menentukan hal-hal yang akan dia utamakan setiap harinya dalam kehidupan dia. Jadi kalau misalnya sebelumnya seorang konsumen di kelas menengah gitu ya, first jobber, bagi dia penting banget yang namanya traveling, pergi jalan-jalan keliling Indonesia atau bahkan mulai ke negara-negara tetangga gitu ya, backpacking. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini otomatis kan ya yang pertama udah nggak bisa, tapi yang kedua juga udah nggak mungkin karena resikonya kan tinggi. Dan sehingga apa yang dia lihat di kacamata dia itu otomatis menjadi, si travel itu menjadi nomor sekian. Karena otomatis yang penting banget kan buat dia adalah survival kan, atau pertahanan hidup gitu, how he or she can survive gitu. Jadi ya otomatis yang penting ya tadi balik ke kesehatan atau ke hal-hal yang sifatnya mempertahankan kebersihan atau mengikuti protokol gitu. Umumnya gitu sih, Robert. Oke, berarti maksudnya Ita budget berkurang begitu, budget shopping? Tergantung kondisinya. Jadi kalau misalnya dilihat secara general tadi ya kita ngomongin ke kelas menengah. Tergantung. Kalau misalnya dia itu secara umum ada terimpact secara pekerjaan, otomatis kan dia nggak punya namanya power to spend gitu ya. Tapi taruhlah dia pun sudah masih tetap punya pekerjaan yang sama dan penghasilan yang sama, given bahwa tidak terpengaruh, itu pun prioritas dia akan berbeda kan. Jadi benda-benda yang akan dia spend itu pasti akan berubah gitu. Kalau misalnya tadi ya dia beli tiket pergi ke luar negeri, sekarang pastinya dia beli mungkin hal-hal yang berhubungan dengan disinfektan misalnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan hygiene gitu. Oke, Ta, berarti memang ya clear lah ya. Jadi memang fokusnya konsumen berubah, pasti kesehatan, kebersihan, survival itu kan menjadi penting sekali. Nah, kalau begitu dari kacamata brand owners gimana nih, Ta? Maksudnya ya kita nggak usah ngomong deh ya, yang produk-produk kayak hand sanitizer, masker itu nggak usah ngomong, nggak usah kita bahas deh ya, itu udah pasti laku lah ya. Nah terus kalau produk-produk yang kita juga nggak usah bahas deh, produk-produk yang traveling, hotel itu udah kayaknya agak berat deh ya. Yang tengah-tengah ini gimana nih, Ta? Misalnya saya punya produk makanan-makanan ringan atau yang sifatnya nggak di ekstrim kiri atau ekstrim kanan, itu apa artinya nih perubahan the new konsumen ini untuk brand owners nih, Ta? Iya sih, memang ini dilema, tapi yang pasti harus cepat bergerak sih ya, Bert ya. Dalam arti kalau kelamaan mikir juga keburu tenggelam, takutnya gitu. Dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi pandemik ini pastinya survival is the name of the game kan. Jadi intinya secara ekonomi gimana caranya lu survive gitu as a business. Jadi ya lu tetap hidup gitu. Mungkin udah, you probably know better bahwa banyak company-company yang mungkin dibuild-nya udah bertahun-tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun, tapi ternyata harus menyerah juga karena pandemi ini. Satu hal yang kita sayangkan ya, tapi mau bagaimana gitu ya. Artinya kalau misalnya bisa terus bertahan, itu adalah satu prestasi sendiri gitu. Tapi untuk bertahan bukannya tetap melakukan hal yang sama, karena it means that we have to evolve with it gitu. Kalau misalnya tadi Robert lu ngomongin sesuatu di tengah-tengah, taruhlah apa sih, kosmetik gitu ya, atau makanan gitu. Gimana sih, kalau makanan mungkin masih basic lah ya, tapi kalau kayak kosmetik udah nggak perlu gitu. Then how does it evolve? Can think of something yang apa ya, how to build that relevant gitu, evolving bahwa beauty is not only about kosmetik. Orang pakai masker, lipstiknya kan nggak kelihatan ya. Jadi mungkin contoh gitu ya, atau orang pakai masker, mungkin yang kelihatan hanya matanya. Then how do they make sure bahwa kosmetik masih relevan gitu, misalnya dengan cara focusing on what is actually still being shown, atau how can cosmetic adds value into hygiene gitu misalnya. Pemikiran-pemikiran kayak gitu
harus di-challenge sih oleh si brand owner sendiri gitu. Jadi gimana caranya it finds a new meaning kategorinya. Contoh, makanan kecil. Gimana caranya makanan kecil misalnya kalau bukan, it's not only about snacking anymore, tapi gimana snacking adds value to misalnya immunity gitu. Kita menghubung-hubungkan hal yang sekarang relevan ke hal bisnis yang kita punya gitu. Dan untuk melakukan itu harus agile sih. Jadi maksud gue secara konsep mungkin ada, tapi gimana caranya secara konsep terus tetap cepat bergerak langsung di-execute gitu. Karena I don't think we have time untuk berlama-lama kan. Konsumen juga uangnya makin lama makin menipis kali ya berarti ya. Atau menipis untuk hal-hal yang seperti itu dan dialihkan ke hal-hal yang tadi yang basic necessity. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agility ya tadi yang pertama. Yang kedua untuk evolve adalah to understand channel apa sih yang bisa dilihat sekarang. Kayaknya sih udah terlalu obvious bahwa now is the rise of e-com kan. Karena orang membatasi yang namanya pergi keluar gitu. Kalaupun misalnya udah ada new normal, orang juga keluarnya hati-hati banget kan. Cuma yang perlu-perlu banget. Kecuali memang udah bete banget ya. Tapi itu terjadi di beberapa orang mungkin. Nah dengan e-com ini gimana caranya supaya your product itu tetap dilirik orang. Kan kadang-kadang orang kalau e-com ya udah cari aja yang perlu-perlu. Hand sanitizer misalnya perlu ya udah beli aja di e-com gitu ya. Atau sabun cuci gitu beli aja di e-com. Tapi kalau kita balik ke lipstick atau ke snack gimana caranya supaya bisa terjual di e-com, itu kan satu pertanyaan ya gitu, satu pertanyaan dan harus dijawab secara separate. So need to be relevant in e-com, menjadi valuable. Kalau orang e-com mungkin kita tahu bahwa yang dia cari itu lebih ke value-nya, gimana jualannya supaya punya nilai lebih gitu. A lot of marketing tactics atau sales tactics that can be done. Bisa kerjasama dengan e-com platform itu sendiri, bisa juga dengan punya kreativitas sendiri. Yang terakhir adalah untuk mengerti bahwa we are getting into the recession kan. Jadi how do we actually create that recession relevant item gitu. Bahwa kalau pun misalnya tadi kita ngomongin lipstick ya, lipsticknya ada sanitizer-nya gitu atau mungkin makeup mata yang bisa melindungi mata misalnya gitu. I'm just saying ya. Ini cuma dari angkasa sana yang bisa dijual lewat e-com. Ini bisa dijual lewat e-com, tapi ternyata pun secara produk itu bisa affordable. Jadi di tengah-tengah resesi pun orang merasa, oh ini ada value-nya, gue harus beli ini karena ini bukan hanya mempercantik mata gue, tapi juga melindungi mata gue dari serangan-serangan bakteri dan virus di luar sana. Mungkin seperti itu.